Halo sobat anime, udah lama sekali nih nggak dilanjut lagi nih Dragon Masternya. Ya mengingat terkendala bahasa cuy. Jadi ya kagak ada yang translate. Yang Inggrisnya aja baru 240-an, ini udah 300-an. Waduh. Jadi ya sorry nih kalau agak-agak lambat nih. Untuk Ponjiu ya masih ada sih, tapi di sebelah. Itu kalau belum 1000 subscriber dan juga belum masuk syarat-syarat monetasi, jadi belum bisa dilanjut episode barunya. Masih episode lama. Tapi kalau udah berlanjut, udah memenuhi syarat, pasti langsung digas full. Masih kurang 3.600 jam tayang. Buset, 3.000 jam tayang tuh. Waduh. Ya udah yuk kita kan gaskan dulu lah si ini nih, si Dragon Masternya. Sambil nunggu itu update lagi. Waduh. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zumingang bertarung melawan kampret dari kota Juleng yang memang immortal, kagak tewas-tewas. Di sini Zu dia pun kesal dan juga murka karena ini dirinya sungguh sangat bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Karena memang si kampret ini setelah dihajar habis-habisan, ternyata ia masih dapat terus bangkit walaupun beberapa kali telah dihajar oleh Zu. Di sini Zu dia juga berpikir, hey, apakah makhluk ini immortal yang tidak dapat mati? Dan sekarang tubuhku telah terluka cukup parah dan aku tidak dapat menggunakan banyak lagi teknik berpedang yang dapat membebani tubuhku. Namun saat ini niat berpedangku telah semakin baik, begitu juga dengan Moxie. Ujar dari Zu sembari fokus menutup matanya. Dan itu membuat si kampret ini yang melihat Zu menutup matanya membuatnya berujar, kenapa kau tak berani membuka matamu? Apakah kau takut? Sedangkan untuk Zumingang, ia kini perlahan-lahan menyelaraskan nafas untuk dapat melepaskan teknik berpedang terakhirnya. Sembari terus menutup matanya, aku tidak akan menggunakan mataku, tapi untuk teknik kali ini aku harus mempercayai semuanya kepada Moxie. Dan melihat Zu yang masih terdiam dan terus menutup matanya membuat kampret ini dia kesal. Dan itu membuat dirinya mencoba untuk menerjang Zumingang. Namun untuk Zu merasa kalau semua persiapannya telah usai. Maka dari itu ketika dirinya membuka matanya, ia pun langsung mengambil sebuah kuda-kuda dan bersiap untuk melesat sembari menyiapkan pedangnya untuk dapat menembaskannya ke arah si kampret. Dan di sini Zu dia pun sadar kalau ini semua telah berakhir. Akhir dari si tengkorak immortal itu. Karena saat ketika aku telah memahami niat berpedangku, maka sejatinya kau sudah wassalam. Ujar dari Zu menghentikan pertarungan panjangnya. Dan melihat salah satu bawahannya telah tersungkur di bawah sana. Di sini tante merah ini dia shock. Apa? Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Mereka mengatakan kalau mereka ini telah mengirimkan seorang god mortal yang paling keji. Gila. Sedangkan untuk Zumingang setelah dirinya menghabisi lawannya, di sini Zu dia pun mendekati Yunzi melaporkan situasinya. Yunzi, aku telah selesai mengurus si kampret itu. Namun untuk tante merah ini, dirinya masih tidak percaya. Hei bocah, apakah dia benar-benar dapat mengalahkan god mortalku? Ini tidak mungkin. Sedangkan untuk Zumingang, dirinya yang melihat Yunzi masih dalam pertarungan membuatnya berujar, Yunzi, aku dapat membantu dirimu, tapi sepertinya kau tidak ingin aku ikut campur. Aku akan menyelesaikannya sendiri, ujar dari Yunzi yang membuat tante merah ini dia menjadi panik. Karena sejatinya dia juga tahu kalau dirinya tidaklah mungkin dapat lolos dari Yunzi dan juga Zumingang. Sial, aku harus melarikan diri. Aku masih memiliki teknik rahasia yang dapat membuatku bertransformasi menjadi seekor phantom. Aku masih dapat kabur dari tempat ini karena aku tahu kalau aku tidaklah mungkin dapat mengalahkan Yunzi untuk saat ini. Dan ketika tante merah ini dia ingin kabur, dia diserang oleh serangan ki milik Yunzi. Sial, aku tidak bisa berakhir di tempat ini, ujar tante merah itu yang mulai kini perlahan-lahan dirinya mulai bertransformasi. Dan benar saja ketika dirinya tahu kalau dia terdesak, membuat dirinya harus melakukan hal yang menjijikkan, di mana
keluar sesuatu dari dalam tubuh tante merah itu. Sesuatu yang seekor kadal. Kadal ungu yang mencoba untuk melarikan diri. Dan hal itu disadari oleh Yunzi yang membuat Yunzi melepaskan teknik miliknya. Namun ternyata masih dapat kena gocek semua serangan pedang ki milik Yunzi. Karena memang pergerakan dari kadal ungu ini sangat amat lincah. Kena jiggle, waduh. Di mana dia juga masuk ke dalam sebuah saluran air untuk dapat bersembunyi. Ya, jika aku bersembunyi di tempat ini, maka dia tidak akan dapat menemukanku. Ujar tante merah ini yang telah berubah menjadi sosok kadal busuk. Namun untuk Yunzi, dia tahu kalau si tante ini dia bersembunyi di balik aliran air, dan jelas di dalam aliran air cuma ada satu jalan keluar, di mana Yunzi dirinya akan menunggu di pintu keluarnya saja. Sedangkan untuk si tante yang merasa kalau dirinya telah aman, membuat dirinya terus berjalan menelusuri lorong aliran air. Dan begitu dia keluar dari dalam lorong itu, dia terhantam dengan pedang milik Yunzi. Waduh, kok belibet sih? Ya, setelah 20 tahun akhirnya tiba untuk dapat membalaskan ini semua, ujar dari Yunzi. Namun tahu ajalnya akan tiba membuat si tante ini dia mengancam Yunzi dengan berujar, "Yunzi, kau hanyalah sebuah pion. Kau jahat." Hanya itulah kata-kata terakhir dari si tante sebelum pedang milik Yunzi menyelesaikan bicaranya. Ya, setelah membalaskan 20 tahun ini, di sini Zhu Minggang yang melihat Yunzi telah usai membuatnya berujar, Beb, para kultivator iblis ini, mereka menggunakan metode yang aneh-aneh. Dan aku juga harus memastikan agar mereka benar-benar wassalam sebelum kita pergi meninggalkan tempat ini. Maka dari itu, Zhu, dia meninggalkan 3 bilah pedang ki miliknya untuk segera memastikan kadal betina itu benar-benar telah menemui ajalnya. Dan setelahnya Yunzi dia pun kembali pergi ke area depan, di mana Yunzi dia memerintahkan kepada semua pasukannya untuk segera memeriksa setiap inci tanah dan juga parit-parit yang ada di sekitaran mereka. Tetap jaga fokus kalian dan jangan melewatkan 1 inci pun. Kalian semua harus memastikan untuk tidak melepaskan 1 ekor lintah yang ada. Jika tidak, monster itu mereka akan kembali lagi, ujar dari Yunzi. Namun di sini untuk Zhu Minggang dia pun masih berheran bagaimana bisa orang-orang dari kota Juleng ini mereka dapat membangkitkan begitu banyak phantom. Di sini Yunzi dia berujar kalau sepertinya ini terjadi akibat dari gelombang waktu yang telah muncul yang memiliki dampak kepada semua makhluk hidup yang ada di tempat ini. Dan sepertinya para kampret-kampret Julai mereka juga memanfaatkan gelombang waktu untuk dapat memproduksi cacing itu dalam jumlah yang sangat banyak dan membuatnya menjadi lebih kuat lagi. Ya, aku mengerti. Oleh sebab itulah mereka orang-orang Julai yang benar-benar menunggu kedatangan gelombang waktu ini untuk segera memperkuat kekuatan mereka sejak awal. Ini menarik, ujar dari Zhu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa tahu tentang akan adanya datangnya gelombang waktu ini? Entahlah, aku juga tidak tahu. Karena memang saat ini informasi yang kita miliki tentang dunia ini masih sangat terbatas, ujar dari Yunzi. Namun di sini Yunzi dia juga bertanya, Zhu, apakah kau telah mendapatkan blessing yang ada di tempat ini? Aku juga ingin mendapatkannya, ujar dari Yunzi. Maka dari itu, kini Zhu Minggang ia pun pergi mengantarkan Yunzi pergi menuju tempat di mana ia mendapatkan sebuah hadiah, sebuah berkah dari surga atau blessing. Dan di tempat inilah Zhu dia cukup heran. Hei, mayat-mayat yang ada di tempat ini semuanya telah menghilang. Wow, ajaib. Namun di sini Yunzi dia juga mendengar suara seperti seseorang sedang bermain alat musik. Dan itu membuat Zhu dia berujar kalau suara itu berasal dari ruang berkah. Dan kini mereka pun yang pergi menuju ruang berkah. Dan di dalam perjalanan itu mereka menemukan, atau lebih tepatnya Yunzi dia menemukan seutas benang yang membuat Zhu yang melihatnya dia berujar, "Hei, benang itu terlihat mirip sekali dengan benang perak yang dimiliki oleh Yunzi yang dia gunakan untuk membuat sebuah pedang.
Sedangkan untuk Yunzi, dia berujar kalau benang ini adalah landasan jiwaku. Karena ketika aku lahir, aku seperti tali sutra. Terdapat tali-tali yang melingkari tanganku dan nenek. Dia mengatakan kalau aku harus menemukan benang ini kembali. Mendengar hal itu membuat Zu dia berujar, apakah benang itu ada di tempat ini karena adanya berkah dari dewa di tempat ini? Ya, itu mungkin saja, sambut dari Yunzi. Di sini Yunzi dia juga berujar, ibuku, dia adalah keturunan dari para dewa. Dia memelihara jiwaku dengan menggunakan tali jiwa miliknya sendiri. Dan dengan cara inilah dia seperti mewariskan kekuatannya kepada diriku. Mendengar hal itu membuat Zu dia berujar, jadi legenda Dewi Naga itu yang merupakan keturunan dewa itu benar adanya ternyata. Menarik. Dan karena kau keturunan dari para dewa, jelas anak-anak kita nanti di masa depan mereka tidak akan sengsara, ya kan? Karena mereka keturunan dewa. Mantap, ya kan Beb? Ujar dari Zu yang membuat Yunzi dia melihat apa nih? Waduh. Tapi di sini Zu dia juga berujar, tapi ngomong-ngomong, memangnya dewa itu ada? Aku benar-benar tidak mengerti lah. Ya, di sini Yunzi dia berujar, dewa. Ya, mereka ada di benua ini, hanya saja keberadaan mereka tidak pernah terungkap di publik. Dan dunia ini saat ini memang sedang dalam masa perubahan. Dan ini semua terjadi karena kehendak para dewa. Dan ini semua telah memberikan banyak sekali misteri, termasuk pengalaman hidupku dan siapa yang membuka portal dunia naga. Ini semua masih menjadi sebuah misteri yang kita hanya perlu mengungkapnya sedikit demi sedikit, ujar dari Yunzi. Ya, aku paham, tapi lihatlah, ada patung. Karena benar saja di hadapan mereka kini ada sebuah patung yang terdapat ukiran di bawah kakinya. Dan itu membuat Zu dia berujar, ayo kita lihat apa yang tertulis di bawah sana. Dan ternyata tulisan yang ada di bawah itu, Zu dia berujar, di sini tertulis kalau setiap bintang yang ada di langit itu melambangkan seorang dewa. Dan semakin terang bintang tersebut, maka semakin kuat pula dewa itu. Di tempat ini juga tertulis kalau ada miliaran kekuatan spiritual yang ada di langit itu seperti sebuah sungai yang telah mengalir ke satu tempat yang sama, yaitu portal naga. Portal dunia naga muncul karena surga akan memilih seorang dewa baru. Dan setiap kali dewa baru akan muncul, maka peradaban dunia spiritual akan meningkat satu tingkat. Dan akan memberikan sebuah berkah bagi mereka semua. Membaca itu semua membuat Zu dia berujar kalau bintang yang ada di langit itu melambangkan seorang dewa. Lantas ada berapa banyak dewa di dunia ini? Wow, banyak sekali dong. Tapi kurasa ini tidak masuk akal gak sih? Tapi kita tunggu aja. Jika memang portal dunia naga ini adalah gerbang dari para dewa, artinya aku bisa menjadi dewa dong, ujar dari Zu. Namun di sini Yunzi dia berujar, entahlah, sulit juga teks ini untuk dapat diuji keasliannya, ujar dari Yunzi. Sedangkan untuk Zu, biarlah. Namun sebenarnya kata-kata yang mengatakan kalau para dewa akan berubah menjadi bintang itu sepertinya tidak buruk juga. Karena jika aku bisa menjadi seorang dewa di masa depan, dan meskipun kita harus terpisah untuk sementara waktu, tapi setidaknya kau masih dapat melihat bintang yang ada di atas sana dan merasakan kalau aku akan selalu ada untuk dirimu di sisimu di setiap malam, ujar dari Zu yang malah gombal. Waduh. Dan untuk Yunzi yang mendengar gombalan Kang Kampret inilah dia malah kelepak-kelepak. Dan itu membuatnya kini dia bersandar di tubuhnya Zu. Dan tanpa terasa di sini Yunzi dia malah tertidur dan terbangun kembali ke dalam sosok lainnya lagi yang kini memanggil Zu dengan sebutan Tuan Muda tanganmu. Mendengar hal itu di sini Zu dia pun sadar kalau sepertinya sosok yang ada di hadapannya ini kini adalah Shihua yang telah terbangun dan bertukar jiwa dengan Yunzi. Dan jelas hal ini membuat situasi menjadi canggung. Dan untuk memecahkan rasa canggung itu, di sini Shihua dia berujar, Tuan Muda, apakah kau telah mendapatkan blessing? Aku telah mendapatkan beberapa manik dari jam matahari dan juga telur naga, sambut dari Zu. Mendengar hal itu membuat Shihua dia berujar, Tuan Muda, karena kau telah mendapatkan blessing itu, seharusnya kau telah menjadi salah satu orang yang telah memenuhi syarat untuk ikut kualifikasi memasuki portal naga, yang artinya
kau sudah menjadi calon seorang dewa, ujar dari Xihua yang membuat Zhu dia cukup terkejut. Benarkah? Ya, selama Tuan Muda bisa melakukan yang terbaik, maka semua akan baik-baik saja, sambut dari Xihua. Namun sejatinya Xihua yang dapat melihat pecah-pecahan masa depan dia mendapatkan Zhu dalam usahanya untuk dapat menjadi seorang dewa penuh dengan malapetaka. Karena di dalam mimpi yang telah ia lihat, aku melihat Tuan Muda kalau dirinya akan penuh akan luka. Namun sayangnya aku hanya dapat melihat sedikit dari pecah-pecahan masa depan itu. Karena memang reruntuhan kuno ini telah menghalangi penglihatan masa depanku, ujar dari gadis ini. Dan aku hanya dapat berharap kalau blessing yang kau dapatkan dapat membantu dirimu. Dan setelahnya kini Zhu Mingang ya pun kembali pulang, kembali ke dalam kediamannya. Akhirnya aku kembali pulang. Kau kembalilah dan beristirahatlah, ujar Zhu kepada Xihua. Dan ketika Zhu dia kembali ke dalam kamarnya, dirinya menemukan Xiaobi sudah terbangun dari dalam tidur panjangnya. Xiaobi, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Di sini Zhu dia juga berujar, Xiaobi, sudah beberapa hari aku mengeluarkanmu dari dalam alam spiritual dan sepertinya kau belum makan banyak ya. Lantas apa yang kau makan akhir-akhir ini, Babes? Ujar dari Zhu. Dan untuk Xiaobi dia berujar, cahaya bulan. Aku memakan cahaya bulan. Hei, cahaya bulan? Kayak mana pula makan cahaya bulan, pikir dari Zhu. Dan benar saja, untuk menunjukkan kepada Zhu bagaimana dirinya memakan cahaya bulan, membuat Xiaobi kini dia pun berbaring di sebuah tempat di mana dirinya disinari oleh cahaya bulan. Dan terlihatlah kalau kini tubuh Xiaobi mulai menyerap cahaya bulan yang ada di sekitaran tubuhnya. Melihat ternyata hal itu benar adanya. Di sini Zhu dia berujar, ya, aku tahu meskipun ada beberapa makhluk yang dapat menyerap cahaya bulan, tapi aku tidak menyangka kalau Xiaobi dapat melakukannya. Karena biasanya mereka dapat melakukannya ketika mereka telah dewasa. Namun Xiaobi dia dapat melakukannya saat dia masih kecil. Aku khawatir di masa depan kemampuannya pasti tidak akan terbatas sampai di tempat ini aja. Sini Zhu dia juga berujar, Xiaobi, dia benar-benar menghabiskan semua uangku. Dia memakan semua uangku, menghabiskan lebih dari 3 juta emas untuk sekali makan. Xiaobi, akhirnya aku bisa berhemat kalau kau bisa menyerap cahaya bulan, ujar dari Zhu yang senang. Sembari dia juga memberikan cemilan kepada Xiaobi yang merupakan ekor dari Phoenix putih yang telah ada di tingkatan raja. Hei, itu adalah ekor dari monster tingkat raja dan kau hanya menjadikan itu sebagai cemilan. Dan sepertinya efek dari jam matahari itu itu sangat luar biasa. Bahkan saat ini di sosok kecilnya saja kekuatan jiwanya telah mendekati tahap naga tingkat raja. Namun jelas tubuhnya yang saat ini untuk dapat membesarkannya ini membutuhkan lebih banyak sumber daya. Bukannya berhemat, ini malah akan membuatku tambah boncos. Maka dari itu jelas aku hanya bisa pulang ke kediaman utama untuk dapat meminta bantuan ekonomi untuk dapat membesarkan Xiaobi. Maka dari itu kini Zhu pun pergi kembali ke dalam kediaman utama, yaitu klan Zhu Men. Dan di rumahnya inilah Zhu dia meminta kepada seorang kepala pelayan untuk segera mengumpulkan kristal cahaya bulan untuk stok makanan Xiaobi. Walaupun jelas meminta sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, Zhu dia sempat mendapatkan penolakan. Namun di sini Zhu dia tidak peduli karena dia memang butuh banyak sekali sumber daya yang amat banyak untuk Xiaobi. Dan setelahnya Zhu dia ingin pergi menemui Xihua untuk bertanya tentang harta karun lainnya. Dan benar saja ketika Zhu dia pergi untuk mencari Xihua, dia bertemu dengan Yunsu. Dan itu membuatnya bertanya, Nona Yunsu, di mana Xihua? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan dirinya, ujar dari Zhu sembari menyentuh pundak dari Yunsu. Namun disentuh oleh Zhu membuat gadis ini dia kesal. Kau sentuh tubuhku sekali lagi, aku pecahkan biji kehidupanmu, ujar dari gadis ungu ini yang ternyata saat ini bukanlah Yunsu, melainkan Ling Xia. Karena memang sejatinya mereka ini adik-beradik kembar, mereka punya 2 jiwa dalam satu tubuh yang sama. Waduh, yang udah lupa bisa ditonton ulang lagi cuy, part pertamanya. Waduh. Oke lanjut. Sini Zhu yang mendapatkan kalau sosok yang ada di hadapannya adalah Ling Xia, membuatnya berujar, maafkan aku Nona Ling Xia. Di sini Zhu ia juga berujar, Ling Xia,
Aku mencari-carimu kemarin malam sebelum aku pulang, tapi aku tidak menemukanmu hari itu. Jadi ya aku kembali duluan. Dan sekarang ya, aku ingin pergi mencari harta karun di kota Juleing. Aku ingin bertanya kepada Xinhua dulu sebelum pergi ke tempat itu. Siapa tahu ya dia dapat melihat sesuatu, ujar dari Zhu. Dan karena di sini Ling Xia juga tertarik dengan harta karun, membuat dirinya berujar, ya ayo kita pergi bersama-sama. Ah baiklah, mari kita pergi, sambut dari Zhu. Sedangkan di sisi lainnya, di sisi timur benua Jinting saat ini, Kaisar dia sedang menunggu. Ia sedang menunggu kedatangan seorang dewa. Karena dia telah tahu kalau dewa itu memang benar adanya. Dan itu membuatnya berujar, sudah beberapa kali kita memberikan sebuah pengorbanan kepada surga. Namun masih belum ada respon dari para dewa. Apakah kita telah ditinggalkan oleh para dewa itu? Ujar dari Kaisar. Namun di sini salah seorang penasehat dia berujar, Yang mulia, tidak ada tanda-tanda kemunculan dari seorang dewa. Mungkinkah dewa itu hanyalah sosok dari mitologi, mitos? Lebih baik kita biarkan saja. Lagi pula setelah bertahun-tahun Jinting tetap saja kuat tanpa adanya restu dari sang dewa. Diam! Mendengar hal itu membuat Kaisar kesal. Kalian hanyalah orang-orang biasa yang tidak paham akan sosok dewa. Kau harusnya tahu kalau saat ini portal naga telah muncul. Jika tanpa adanya sosok dewa yang melindungi benua kita hanya akan menjadi domba yang tidak akan dapat bertahan dari sosok monster kuat yang akan muncul akibat kedatangan portal naga. Namun karena menunggu di tempat ini tidak menemukan hasil apapun, Kaisar dia berencana untuk pergi menuju ujung benua Jinting. Dan setibanya di ujung benua Jinting, Kaisar menemukan sebuah awan yang turun dari langit, membentuk sebuah anak tangga. Dan melihat hal itulah, di sini Kaisar dia sempat ragu. Namun ketika dirinya melihat ke atas sana, dia melihat ada sosok seseorang yang sedang berdiri di atasnya dan berujar, "Hei, kau datanglah," ujar sosok yang ada di atas sana. Mendengar hal itu, di sini Kaisar dia pun menganggap, "Hei, apakah dia adalah sosok dewa itu?" Dan benar saja, sosok yang ada di atas sana ternyata merupakan salah satu dari seorang dewa dari bintang ketujuh yang bernama Hua Qiu. Dan sosok dewa ini dia berujar, siapa kau dan apa nama benuamu? Dan tanpa ragu, di sini Kaisar dia menundukkan badannya sembari berujar, Zhou Yuan, benua kami disebut sebagai benua Jinting, ujar Kaisar sembari memberikan hormat kepada sosok dewa yang ada di hadapannya. Lain dari sosok Kaisar dari benua Jinting, ternyata ada sosok lainnya, Kaisar lainnya yang berasal dari benua tetangga, yaitu benua Senqiu, yang datang untuk menemui seorang dewa pula. Melihat ada dua sosok Kaisar yang datang menghadapnya, membuat sang dewa dia berujar, "Ya, karena kalian berdua adalah penguasa tertinggi di benua kalian, maka berlututlah dan biarkan aku memijak kepala kalian. Dan aku akan memberikan berkah untuk benua kalian." Mendengar hal itu, di sini sosok Kaisar Jinting dia langsung berlutut di hadapan sang dewa. Sedangkan untuk Kaisar lainnya, dirinya sedikit ragu melihat sosok Kaisar lainnya dari benua Jinting ternyata berlutut tanpa ragu sedikit pun. Dan untuk sang dewa yang melihat Kaisar dari benua Senqiu yang terlihat tampak ragu membuat dirinya tertawa. Ya, tidak masalah jika kau memang tidak mau berlutut. Ratusan jiwa orang yang ada di benuamu, mereka hanya dapat menyalahkan dirimu atas tindakanku ini, ujar dari sang dewa sembari mengangkat kakinya sebelum menghancurkan satu benua hanya dengan satu pijakan kaki gilanya. Dan setelah cerita dari Dragon Master kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Untuk Dragon Master, memang dewanya gila cuy, satu kaki pijak hancur satu benua, buset, sekali injek dar hancur tuh Australia. Waduh, buset. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Sorry nih agak-agak lain. Dan sampai jumpa. Bye. Waduh.